warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Ibu, bapak, dan saudara-saudara rahimakumullah, perkenalkan saya Bambang Supriyono, guru SMK Negeri 1 Gundulan Kabupaten Blora, untuk share salah satu job saya sebagai pengajar praktik pada program pendidikan guru penggerak Angkatan 7 Kabupaten Blora. Dalam hal ini saya akan share tentang salah satu job saya lokakarya orientasi Angkatan 7 di kelas B dengan narasumber sebagai PP sebagai narasumber yaitu Bambang Supriyono, kemudian Bapak Supriyanto dan Bapak Eko Rianto. Ibu, bapak, dan saudara-saudara rahimakumullah, lokakarya orientasi merupakan lokakarya perdana sebelum lokakarya 1, 2, 3 sampai 7. Kemudian ada lokakarya orientasi itu sebagai perdana. Lokakarya orientasi CGP Angkatan 7 Kabupaten Blora dilaksanakan di SMK Negeri 2 Blora dengan pemahaman bermaknanya adalah proses belajar di pendidikan guru penggerak merupakan perjalanan pengembangan kompetensi dan dilakukan dengan melibatkan ekosistem sekolah. Produk yang dihasilkan adalah kesepakatan peran CGP dan kepala sekolah. Kemudian peta posisi diri, selanjutnya adalah rencana pengembangan kompetensi CGP. Ibu, bapak, dan saudara-saudara rahimakumullah, tujuan dari lokakarya orientasi ini yang pertama adalah CGP memahami program pendidikan guru penggerak, baik alurnya, peran di tim pendukung, terus kemudian kompetensi. Terus kemudian CGP mengidentifikasi posisi diri pada kompetensi guru penggerak. Kemudian CGP dapat membuat rencana pengembangan kompetensi diri, dan berikutnya dukungan yang diperlukan dan tantangan yang mungkin terjadi. Kemudian selanjutnya CGP memahami pentingnya membuat portofolio, kemudian tahapan dan contoh portofolio digital sebagai bagian dari pengembangan kompetensi. Ibu, bapak, dan saudara-saudara rahimakumullah, sebagai indikator keberhasilan dalam lokakarya orientasi ini, yang pertama adalah CGP dapat mengidentifikasi dan menceritakan harapan dan kekhawatiran selama program berlangsung. Kemudian yang kedua adalah CGP dapat mengidentifikasi tantangan yang akan dihadapi dan dukungan yang bisa didapatkan. Kemudian berikutnya adalah CGP dapat menulis rencana pengembangan kompetensi diri. Ibu, bapak, dan saudara-saudara rahimakumullah, sebagai agenda dalam kegiatan lokakarya orientasi ini, yang pertama adalah pembukaan, kemudian adalah perkenalan antara CGP dengan dan tim pendukungnya. Ini adalah kepala sekolah yang diundang untuk mendampinginya. Terus kemudian adalah kesepakatan kelas, terus kemudian pemetaan harapan dan kekhawatiran. Yang lima adalah perjalanan guru penggerak, kemudian posisi diri, membuat rencana pengembangan diri, terus pengenalan portofolio digital, dan refleksi serta penutup. Agenda ini dibagi menjadi 3, maksudnya adalah 3 PP. 3 PP itu ada yang bagian 1, 2, 3, terus kemudian 4, 5, 6, dan seterusnya. Atau kadang-kadang juga langsung kolaborasi, satu acara dibagi 2 orang atau 3 orang. Ibu, bapak, dan saudara-saudara rahimakumullah, target peserta dalam lokakarya orientasi ini bahwa sesi pagi dan sampai siang 15 calon guru penggerak ini adalah 5 CGP dari masing-masing PP. Jadi PP bersama CGP-nya dalam satu kelas, 3 PP kali-kali 5. Terus kemudian kepala sekolah dari CGP, terus kemudian pengawas pembina dari CGP tersebut, terus kemudian perwakilan dinas. Nah, sedangkan untuk sesi siang sampai sore hanya CGP-nya saja. Jadi setelah makan siang target pesertanya
sudah berubah, maksudnya Bapak Ibu Kepala Sekolah Pendamping dan pengawas sudah gondol rumiyin, sudah pulang duluan. Ibu Bapak dan saudara-saudara rahimakumullah. Nah, peran yang terlibat di dalam lokakarya orientasi ini satu kelas diisi 3 pengajar praktek sebagai narasumbernya. Terus kemudian adalah panitia dari dinas tempat, terus kemudian adalah panitia dari BPGP. Dan selain panitia juga ada tim monitoring dan evaluasi dari BPGP. Setiap lokakarya pasti ada. Ibu Bapak dan saudara-saudara rahimakumullah, sebagai keterangan tambahan, yang pertama adalah kepala sekolah, pengawas, dan perwakilan dinas hanya mengikuti sesi pagi sampai siang. Setelah istirahat dan makan siang, dipersilakan untuk meninggalkan lokasi kegiatan. Nah, terus kemudian peserta diwajibkan untuk membawa laptop, namun jika tidak ada, ya bisa join. Terus kemudian bentuk kelasnya dibentuk U. Kemudian sarana prasarannya, alat bahan, dan dokumen cetak yang diperlukan disiapkan oleh Dinas Pendidikan setempat bersama BPGP. Nah, sarana prasarananya yang pertama adalah ruangan kelas, ada ruang pertemuan yang cukup nyaman bagi seluruh peserta. Kemudian ada proyektor, terus ada layar proyektor, ada papan pleno, ada laptop, dan lain sebagainya. Ibu Bapak dan saudara-saudara rahimakumullah, sebagai keterangan tambahan yang kedua, alat dan bahannya ada kertas plano, ada kertas HVS, spidol masker, hitam maupun merah, terus kemudian spidol warna-warni, terus kemudian isolasi kertas dan post-it. Nah, semua dokumen itu disediakan oleh BPGP, kepanitan dari BPGP. Kemudian dokumen cetaknya, lembar kerja kesepakatan CGP dan KS, kemudian lembar asesmen mandiri kompetensi guru penggerak, lembar evaluasi diri guru penggerak, dan lembar kerja rencana pengembangan kompetensi diri juga sudah disediakan dari BPGP. Kemudian Bapak Ibu dan saudara-saudara rahimakumullah, rangkaian acaranya seperti ini Bapak Ibu. Yang pertama adalah pembukaan. Pembukaan ini secara massal begitu ya, dari beberapa kelas, dari 10 kelas dijadikan satu di halaman yang dihadiri oleh perwakilan dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Pendidikan Kabupaten Blora, terus kemudian adalah dari cabang Dinas Pendidikan Wilayah 4, terus kemudian adalah panitia-panitia yang lain dari BPGP maupun dari panitia dari Dinas Pendidikan. Dalam pembukaan ini yang pleno dilaksanakan di luar lapangan, begitu, di lapangan begitu, di luar kelas, di lapangan. Terus kemudian ada pembukaan yang kedua adalah pembukaan di masing-masing kelas. Ya, pembukaan di masing-masing kelas, yaitu penjelasan tentang tujuan dan agenda serta paparan tentang program guru penggerak. Ini sudah di masing-masing kelas. Kemudian yang kedua adalah game perkenalan diri. Kemudian penjelasan permainan, jadi nanti perkenalannya dengan game, dengan permainan, dengan bergabung. Terus kemudian adalah menggambar simbol diri, terus kemudian adalah membuat kelompok dan perkenalan. Ibu Bapak dan saudara-saudara rahimakumullah, acara selanjutnya, acara yang ketiga adalah kesepakatan kelas, yaitu membangun kesepakatan kelas selama lokakarya, terus kemudian membangun harapan dan kekhawatiran. Ini di dalam kelasnya tadi, di dalam kelas ya. Harapan dan kekhawatiran baik itu kepala sekolah maupun CGP. Kemudian harapan dan kekhawatiran berikutnya adalah identifikasi strategi. Terus kemudian adalah berikutnya yang kelima adalah perjalanan calon guru penggerak. Yang pertama adalah pengantar program pendidikan guru penggerak, terus kemudian perjalanan guru penggerak, terus membuat kesepakatan peran guru dan kepala sekolah. Nah, setelah itu istirahat siang. Sesi 1 sampai sesi 5 diselesaikan jam 8 sampai jam 12. Ibu Bapak dan saudara-saudara rahimakumullah, selanjutnya rangkaian acara yang ketiga setelah istirahat siang adalah posisi diri, yaitu mengidentifikasi posisi diri
dengan menggunakan asesmen kompetensi dari CGP. Kemudian evaluasi kompetensi diri. Yang ketujuh adalah rencana pengembangan diri, yaitu membuat rencana pengembangan diri masing-masing CGP, terus kemudian berbagi hasil rencana pengembangan diri dengan CGP. Yang acara ke-8 adalah pengenalan portofolio digital. Dalam hal ini menggunakan portofolio digital Google Site. Ini secara pleno di kelas. Kemudian refleksi dan penutup. Itu Bapak Ibu beberapa rangkaian acara lokakarya orientasi pada Pendidikan Guru Penggerak Angkatan 7 Kabupaten Blora. Ibu Bapak dan saudara-saudara rahimakumullah, di acara pembukaan dan penyamaan agenda lokakarya, pembukaan dengan upacara yang tadi sudah saya jelaskan di awal, upacara di lapangan begitu, dengan CGP, PP, tamu undangan, panitia, kepala sekolah, terus kemudian acara tersebut disambutan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Blora dan juga tim monitoring dari BPGB. Ibu Bapak dan saudara-saudara rahimakumullah, ini adalah tampilan perdana lokakarya orientasi selamat datang calon guru penggerak. Ini sudah di masing-masing kelas. Jadi slide ini di masing-masing kelas awal-awal kita melakukan itu. Selamat datang calon guru penggerak, kepala sekolah, pengawas sekolah, dan tamu undangan. Selanjutnya acara yang kedua adalah permainan perkenalan diri. Jadi semua PP memperkenalkan dirinya. Ada 1, 2, 3, masing-masing kelas ada 3. Terus kemudian ada CGP memperkenalkan dirinya, kepala sekolah juga mengenalkan dirinya, dan tamu lain juga memperkenalkan dirinya. Perkenalan secara bergantian. Ibu Bapak dan saudara-saudara rahimakumullah. Nah, dalam perkenalan diri tersebut, dalam perkenalan diri yang tadi kita sudah lakukan, bisa juga kita memperkenalkan dirinya dengan belajar simbol, menggambar simbol. Jadi kita menggambar simbol, memperkenalkan diri kita. Baik simbolnya itu berupa barang, benda mati begitu, ataupun berupa benda hidup. Terus kemudian memperkenalkan diri secara bergantian. Oh, ini simbol saya. Misalkan, oh saya simbol saya adalah bintang. Saya nama ini dari sini, terus kemudian kenapa bintang, penjelasan lebih lanjut dan itu. Setelah acara perkenalan, kemudian adalah acara kesepakatan kelas. Kesepakatan kelas ini dibuat untuk mengondisikan kelas agar nyaman dalam pembelajaran dan hasil musyawarah semua pihak di kelas tersebut. Jadi tidak ada tanpa tekanan. Ini bukan peraturan, meskipun caranya bersama gitu ya dengan peraturan, tapi ini kita buat dari diri sendiri. Semua jamaah, semua warga di kelas itu ikut membuatnya, ikut dengan kesepakatan kelas. Nah, ini Bapak Ibu, kesepakatan kelas untuk mengawali pembelajaran yang aman dan nyaman bagi semua. Ini adalah slide yang ditunjukkan saat kita membahas tentang kesepakatan kelas. Terus kemudian berikutnya, Ibu Bapak rahimahullah, ini ada usulan kesepakatan kelas. Yang pertama, hadir tepat waktu. Terus kemudian berpartisipasi aktif dalam diskusi, menghargai pendapat peserta lain. Terus kemudian menggunakan telepon saat di luar kelas, ketika di dalam kelas izin keluar begitu ya. Terus kemudian menjaga kebersihan ruangan, terus mengembalikan perlengkapan yang tersedia di tempat yang seperti semula. Ibu Bapak dan saudara-saudara rahimakumullah, acara selanjutnya adalah harapan dan kekhawatiran. Harapan ini baik dari CGP maupun dari kepala sekolah. Kekhawatiran juga dari CGP maupun dari kepala sekolah. CGP diberikan
CGP dan kepala sekolah diberikan kertas post-it gitu ya. Silahkan untuk menulis harapan-harapan Bapak Ibu semua dari CGP maupun dari Bapak Kepala Sekolah. Setelah menulis harapan, kemudian ditempel, post-itnya ditempel plano yang kita siapkan, kemudian perwakilan dari CGP, dari Bapak Kepala Sekolah untuk menyampaikan secara lisan. Demikian juga ketika kekhawatiran dari CGP dan Kepala Sekolah juga kita kasih post-it, kita kasih kertas. Terus kemudian silahkan untuk menulis kekhawatirannya dari semua CGP dan Bapak Ibu semua Kepala Sekolah. Kemudian setelah selesai ditempel di plano yang sudah siapkan. Terus kemudian sama perwakilan dari CGP, perwakilan dari Kepala Sekolah untuk membacakan kekhawatiran. Terus kemudian Bapak Ibu, acara selanjutnya adalah perjalanan guru penggerak. Perjalanan guru penggerak selama pendidikan ini yang durasi waktunya sekitar 6 bulan, plus minus 6 bulan ya. Dan ini diharapkan tidak mengganggu tugas utama dalam mengajar di kelas. Jadi CGP dalam melaksanakan program pendidikan guru penggerak ini tidak mengganggu pelajaran tugasnya dalam mengemban pengajaran di kelas. Bapak Ibu dan saudara-saudara rahimakumullah, ini adalah visi guru penggerak dalam mewujudkan capaian merdeka belajar. Jadi ini guru penggerak, terus kemudian capaian yang akan kita tuju, yang sama-sama dituju adalah profil pelajar Pancasila. Nih tujuan, visi yang harus dicapai dalam merdeka belajar oleh guru penggerak. Ibu, Bapak, dan saudara-saudara rahimakumullah, perjalanannya begini Bapak Ibu, perjalanan guru penggerak. Tahap pertama adalah seleksi. Kita mengisi CV dan isai di SIM PKB kita masing-masing. Kemudian nanti ada tahap kedua adalah setelah lolos ya, dinyatakan lolos, terus tahap berikutnya adalah seleksi tahap 2, simulasi mengajar dan wawancara. Nah, setelah dinyatakan lolos juga tahap itu, kemudian ada pengumuman kelulusan. Terus melakukan ini, lokakarya orientasi. Yang pertama, ini sebelum itu sudah lokakarya orientasi ya. Setelah itu ada refleksi filosofi pendidikan nasional Ki Hajar Dewantara di modul 11. Ini disampaikan oleh fasilitator. Terus kemudian modul 1.2 juga nilai-nilai dan peran guru penggerak. Terus kemudian setelah menyelesaikan 2 modul ini ada lokakarya pertama, pengembangan komunitas praktisi, lokakarya pertama. Nah, sebelum lokakarya pertama ada pendampingan individu pertama, Kemudian selanjutnya ada modul 1.3 visi guru penggerak dan modul 1.4 budaya positif. Ini secara daring oleh fasilitator. Kemudian berikutnya juga ada lokakarya. Berikutnya lokakarya kedua. Sebelumnya juga ada pendampingan individu. Nah, begitu seterusnya sampai ada 10 submodul. Ada lokakaryanya, PI-nya ada 6. Terus kemudian lokakaryanya ada lokakarya orientasi, terus 1 sampai 6, terus ditambah dengan lokakarya ke-7 panen belajar. Nih 4, 5, 6 dan ke-7-nya adalah lokakarya panen belajar. Itu Bapak Ibu perjalanan guru penggerak yang harus CGP pahami, dan kemudian Bapak Ibu Kepala Sekolah juga harus paham. Dan maksudnya adalah kita memberikan toleransi. Oh, begitu padatnya tugas-tugas yang dilaksanakan oleh CGP, dan bagaimana sikap Bapak Ibu Kepala Sekolah dalam mendampingi CGP-nya untuk menjadi guru penggerak. Yang keenam, setelah istirahat gitu ya, kita melakukan ice breaking.
salah satu CGP memimpin ice breakingnya. Kemudian pengenalan posisi diri. Nah, saat peserta ini tinggal CGP ya, jadi Bapak Ibu Kepala Sekolah sudah mundur, sudah pulang dahulu. Ada 4 kompetensi kepemimpinan sekolah yang harus akan kita gapai sebagai calon guru penggerak. Yang pertama adalah kompetensi pengembangan diri dan pengembangan orang lain. Yang kedua adalah kompetensi kepemimpinan pembelajaran. Kemudian yang ketiga adalah kepemimpinan manajemen sekolah, dan yang keempat adalah kepemimpinan pengembangan sekolah. 4 kompetensi ini yang ingin digapai, yang akan digapai oleh calon guru penggerak. Nah, yang kompetensi pertama, pengembangan diri dan orang lain, kompetensi ini menunjukkan praktek pengembangan diri dengan kesadaran, mengembangkan kompetensi warga sekolah, berpartisipasi menuju kematangan, serta perilaku sesuai dengan kode etik pendidik. Dengan semboyan guru penggerak adalah tergerak, bergerak, menggerakkan. Jadi kita harus tergerak dulu, terus kemudian kita bergerak dulu, terus kemudian baru bisa menggerakkan. Pada kompetensi kepemimpinan pembelajaran, kompetensi untuk membangun lingkungan belajar yang berpusat pada murid, memimpin perencanaan dan melaksanakan yang berpusat pada murid. Nah, kemudian kompetensi pengembangan manajemen sekolah, kompetensi untuk memimpin upaya mewujudkan visi sekolah. Kemudian misinya juga, ya, visi dan misinya yang semua itu harus berpusat pada murid. Terus kemudian kompetensi berikutnya adalah kepemimpinan pengembangan sekolah, kompetensi untuk memimpin pengembangan sekolah, mengoptimalkan proses belajar murid yang relevan. Jadi memanfaatkan semua SDA dan SDM yang ada di sekolah tersebut untuk kepentingan murid. Ibu, Bapak, dan saudara-saudara rahimakumullah, rencana pengembangan diri selanjutnya pada pengembangan diri merupakan tugas wajib dari CGP dengan semboyan tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Nah, ini harus kita rencanakan secara matang. Ini Bapak Ibu, jadi seorang CGP harus melangkah lebih maju, lebih ke atas, lebih menuju pada hal-hal yang dicita-citakan. Terus kemudian adalah yang ke-8 adalah portofolio digital. Ini kita sudah kesepakatan bahwa portofolio digitalnya kita menggunakan Google Sheet dengan akun belajar yang sudah Bapak Ibu CGP miliki. Nah, ini ada beberapa peraturan portofolio digital yang harus diisikan. Yang pertama adalah profil guru penggerak. Profil ini dapat dibuat dalam bentuk video, gambar, atau tampilan set yang menggambarkan guru penggerak itu sendiri. Terus kemudian artefak asli nyata, cantumkan 3 artefak karya terbaik yang mewakili modul dari paket 1, paket 2, paket 3, dan seterusnya, dibuat artefaknya. Terus kan hal-hal yang bisa ditambahkan di portofolio digital itu adalah publikasi meliputi tulisan yang sudah dimuat di media sosial. Kita bisa menayangkan begitu publikasi yang sudah kita buat. Terus kemudian adalah sertifikat dan pendidikan dari Lokakarya, dari PMM, dari macam-macam yang sudah kita dapat. Terus kemudian adalah umpan balik dari rekan sejawat kepala sekolah murid yang dapat kita terima. Terus kemudian ada beberapa hal yang tidak boleh dicantumkan dalam portofolio digital. Yang pertama adalah informasi dasar program pendidikan berpenggerak, dapat dilihat resmi, tidak boleh. Terus kemudian karya yang bukan hasil ciptaan sendiri, plagiator, kita mengupload karya-karya orang lain itu juga tidak boleh. Terus kemudian foto-foto kegiatan pribadi, misalkan kegiatan di mall, kegiatan kondangan, gitu, tidak boleh ya. Kegiatan wisata, gitu, tapi yang berhubungan dengan dunia pendidikan. Terus kemudian yang terakhir adalah refleksi dan penutupan. Dalam refleksi ini
untuk memberikan kesempatan kepada semua CGP dengan beberapa pertanyaan refleksi. Terus kemudian penutupnya adalah dengan doa. Setelah doa, foto bersama, terus kemudian kita membersihkan kembali kelas yang semula rapi, bersih, kita kembalikan seperti semula. Jadi kita menggunakan kelas yang ditunjuk oleh panitia dari BPGP dengan dikelola oleh panitia dari dinas dengan sebaik-baiknya. Tetap jaga kebersihan, kembali ke seperti semula. Dalam refleksinya, ya ini Bapak Ibu, apa yang kita pelajari hari ini, terus kemudian manfaat untuk saya dan untuk tugas saya. Ini juga kita tulis di post-it, kemudian kita tempelkan di plano yang sudah disediakan oleh PP. Nah, ini dokumentasi lokakarya orientasi Pak 7 kelas B ya. Khusus kelas B ini bersama 3 PP dan ada satu dari panitia. Terus kemudian ini bersama CGP, ada semua CGP yang ada. Terus kemudian ini, nah ini Bapak Ibu Kepala Sekolah bersama CGP yang berdampingan membuat tugasnya kekhawatiran dan harapan dan kekhawatiran. Kemudian ini juga, nah kiat dari kelas ya, dari kelas tersebut. Terus kemudian itu ada foto dokumentasi saya dengan CGP, 5 CGP saya. Nah, salam pendidikan. Terima kasih Bapak Ibu dan saudara-saudara rahimakumullah. Ini yang dapat saya sampaikan sebagai salah satu job desk saya dalam menjembatani calon guru penggerak di Lokakarya Orientasi Angkatan 7 Kabupaten Blora. Salah hilaf mohon maaf. Bila itu walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun.